Sepertinya semua orang sudah masuk dari ruang tunggu. Ya, itu Henry Tenen. Dia mengaku melakukan pembunuhan bayaran terhadap eksekutif Microsoft, Jared Braitigan. Jaksa menyatakan hal itu atas permintaan mantan istri Braitigan dan suami barunya. Namun Tenin kini mencabut pengakuan bersalahnya setelah pesan teks yang menurut jaksa membahas rencana pembunuhan selama bertahun-tahun terungkap. Saya Angelette Levy membahas perkembangan terbaru kasus pembunuhan Jared Braitigan di Crime Fix. Sudah lebih dari 4 tahun sejak Jared Braitigan tewas ditembak di Jacksonville Beach, Florida. Dan pada bulan Agustus ini, mantan istrinya, Shanna Gardner, dan suaminya yang terpisah, Mario Fernandez Saldana, akan diadili dituduh bersekongkol untuk membunuh Jared. Saat persidangan dimulai, kini ada terdakwa ketiga, Henry Tenen. Tenen, mantan penyewa Fernandez Saldana, mengaku dalam kesepakatan pembelaan bahwa ia menembak dan membunuh Braitigan karena disewa untuk melakukannya. Tenen mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan setuju bersaksi melawan Gardner dan Saldana, namun kini hal itu batal. Sebelum saya membahas alasan mengapa itu tidak akan terjadi, mari kita ulas kembali kasus ini secara singkat. Shanna Gardner bertemu Jared Braitigan saat mengunjungi teman di Florida pada 2009 dan menikah setahun kemudian. Mereka adalah Mormon taat saat menikah, namun setelah anak kembar lahir tahun 2013, segalanya memburuk. Tak lama setelah itu, Gardner menggugat cerai dan meminta hak asuh penuh atas anak kembar perempuan mereka. Beberapa tahun kemudian, Jared dan Shanna Gardner sudah bercerai dan mereka berdua telah menikah lagi. Gardner menikah dengan Fernandez Saldana dan Jared menikah dengan istrinya, Kristen. Jaksa penuntut mengatakan bahwa motif Shanna untuk membunuh Jared dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, perceraian mereka dan pengaturan hak asuh untuk si kembar sangat penuh konflik. Braitigan ingin membesarkan anak perempuan mereka dalam iman Mormon, dan jaksa percaya Shanna Gardner bisa mendapat dana perwalian jika Jared Braitigan meninggal. Jaksa mengatakan mereka menemukan pesan teks lama bertahun-tahun yang lalu di mana Gardner mengatakan dia berharap Braitigan menghilang saja dan dia serta teman-temannya berbicara dengan kode tentang keinginan agar Jared mati. Sekarang kita bisa melihat pesan teks yang akan dijadikan bukti oleh jaksa di persidangan untuk pertama kali. Pesan teks antara Shanna dan Kim Jensen ini berasal dari Mei 2015. Shanna menulis, "Aku sedang tidak menjalani hari yang baik." Kim Jensen membalas, "Jangan langsung anggap hari ini buruk. Aku masih berusaha mengirim si bodoh ke penjara." Dia bilang jika aku tak bisa membuat kaserol, penjara jadi pilihan terbaik. Ada lebih banyak pesan teks, beberapa dari 2016 di mana jaksa menyebut para wanita itu berbicara dengan kode. Pada 17 Juli 2016, Kimi menulis kepada Susan Lee bahwa Shanna butuh pria. Susan Lee membalas, "Pria seperti apa?" Kimi membalas, "Yang bisa membuat orang tertentu menghilang secara permanen." Kimi menambahkan, "Kenal pesulap?" Susan Lee menjawab, pesulap. "Tidak, aku tidak kenal." Untuk si bodoh, tanyanya. Kimi menjawab, "Aku memikirkan Thomas." Haha. Susan Lee bilang, "Dia bukan pesulap, tapi akan kutanya apakah dia kenal pesulap." Susan menambahkan, "Aku yakin mantan pacarnya tahu beberapa." Kita pernah mendengar dan membaca pesan-pesan teks ini, namun kini melihatnya dalam rilis bukti yang berasal dari tahun 2016. Jaksa menilai Shanna Gardner telah merencanakan pembunuhan ini selama bertahun-tahun. Di hari yang sama, satu set pesan lain antara Shanna dan Kimi dirilis. Shanna menulis, "Aku sedang di gereja. Aku luar biasa dengan emoji wajah datar, tempat favoritku di dunia." Kimi membalas, "Tarik napas dalam-dalam, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bicara denganmu begitu kamu keluar. Tenang saja, kamu bisa melampiaskan semua rasa frustrasi ini di gym nanti." Sebagian pesan itu disensor karena ada penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Kimi mengetik, dia membencinya. Kimi menambahkan, "Kalau tidak, aku tahu suami Su punya koneksi, LOL." Shanna membalas, "Tepat saat aku merasa sistem 1 minggu bergantian ini bagus. Aku merasa sangat puas membayangkan menggorok lehernya." Pesan teks berikut juga disensor. Bagian itu disunting dengan alasan dilindungi karena bisa berisi inti dari pengakuan atau informasi tentang seorang informan. Indiosan Cybers teks ini berasal dari 2016, 5,5 tahun sebelum Jared Braitigan dibunuh.
Ada pesan teks Agustus 2022 beberapa bulan setelah Jared dibunuh, saat Shanna bilang ke Kimi, "Aku tidak ingin siapapun tahu," dan Kimi menjawab, "Aku tidak akan." Jaksa akan ada menemukan ini untuk menunjukkan bahwa Shanna Gardner telah memiliki kebencian mendalam terhadap Jared selama bertahun-tahun dan mungkin telah merencanakan untuk membunuhnya selama bertahun-tahun. Tapi apa yang akan dilakukan oleh pihak pembela? Nah, mereka mungkin akan mengatakan bahwa ini hanyalah mantan istri yang frustrasi yang sedang curhat kepada teman-temannya, dan jaksa hanya terlalu membesar-besarkan isi pesan-pesan ini. Juga dirilis laporan ini yang menunjukkan bahwa ATF melakukan apa yang mereka sebut sebagai panggilan terkontrol dengan seorang saksi yang bekerja sama pada 7 Oktober 2023. Laporan tersebut diberi tanda terbatas. Laporan itu menyebutkan, subjek penyelidikan kriminal mengatakan kepada Fernandez Saldana bahwa ATF telah memaksa masuk ke rumah sehari sebelumnya, merusak kunci pintu depan yang kemudian diperbaiki. Orang itu bilang beberapa barangnya diambil dari rumah. Selang percapsa ini, orang tersebut mengatakan kepada Fernandez Saldana bahwa mereka sedang mencari sesuatu, lalu bertanya kepada Fernandez Saldana apakah dia memiliki sesuatu di rumah itu. Fernandez Saldana menjawab dia tidak punya apapun di tempat itu. Panggilan berlangsung 4 menit 8 detik. Nilai pembuktian dari panggilan ini belum jelas pada saat ini, tetapi bisa menjadi lebih jelas saat persidangan. Ketika Jared Bridigan dibunuh pada Februari 2022, ia sudah menikah lagi dengan Kristen. Yesaya sudah menyebutkan itu, dan dia bahagia, tapi Jared masih punya anak kembar dengan Shanna Gardner. Jaksa menyebut ini bagian dari rencana bertahun-tahun untuk membunuh Jared. Jaksa akan menyatakan Shanna ingin hak asuh penuh atas anak kembar dan akses dana perwalian. Itulah motifnya. Teorinya, Shanna Gardner dan suaminya yang berpisah menyewa Henry Tenen yang berusia 62 tahun untuk membunuh Jared Bridegan. Tenen adalah penyewa di rumah Fernandez Saldana. Jaksa telah mengungkapkan cek dari Fernandez Saldana untuk Tenen senilai ribuan dolar. Salah satunya diberi label Kickstarter. Di bagian memo tertulis semoga berhasil. Pada 16 Februari 2022, Jared Bridegan dibunuh di Jacksonville Beach saat putrinya yang berusia 2 tahun terikat di kursi mobilnya. Ringkasan polisi menyebut Bridegan mengemudi pulang di jalan gelap dan terpencil Sanctuary Boulevard bersama putri 2 tahunnya. Dia berhenti menyalakan hazard lalu keluar untuk memindahkan ban besar di jalan. Saat itulah dia ditembak beberapa kali. Awalnya, pembunuhan Bridegan terlihat acak, namun beberapa hal seperti ban di jalan menunjukkan sebaliknya. Rekaman kamera keamanan merekam truk pickup di lokasi saat pembunuhan, yang lalu menuntun polisi Jacksonville Beach ke Henry Tenen. Polisi lalu menemukan Tenen adalah penyewa Fernandez Saldana. Jaksa menyatakan Fernandez Saldana akan membayar Tenen $150,000 untuk pembunuhan itu. 18 bulan setelah pembunuhan, Dewan Juri Agung mendakwa Gardner dan Fernandez Saldana atas peran mereka dalam rencana ini. 30:26. Mereka sedang melakukan kontak di pintu depan. Pada 17 Agustus 2023, petugas menangkap Shanna Gardner di negara bagian Washington. Butuh beberapa menit, tetapi akhirnya Gardner keluar dari rumah. Oke. Itu kendaraan putih di belakang. Saya akan pergi ke sisi penumpang. Itu yang kamu katakan? Ya. Ayo berhenti. Aku baik-baik saja. Itu tempat daftarku. Aku nggak tahu apakah kita semua akan setuju, tapi sebagian besar adalah obat resep. Jadi kami akan mengikutimu ke... Jadi detektif bilang pergi ke kantor polisi. Kami memang punya ruang wawancara. Bawa ke kantor polisi, jadi kita bisa membawanya ke sana. Itu, ya. Itu bisa, mundur. Ya, jika kamu ingin membawanya ke sana, kami akan mengikutimu dari belakang.
Oke. Sekadar info, aku tidak yakin penjara menerima barang di luar botol. Aku serahkan semuanya pada kalian. Lakukan apapun yang kalian mau. Kita bisa coba, tapi mungkin penjara menolak. Tidak apa-apa. Jarak tempuh 10,1. Sempurna, terima kasih. Apa udaranya sampai ke sana? Panas di belakang sana? Gardner menolak bicara dengan petugas di kantor polisi. Sekarang ke Henry Tenon, mantan pembunuh bayaran yang pernah mengaku yang seharusnya menjadi saksi utama negara di persidangan. How's your dog? Berapa umur anjingmu? 18. Oh, Terima kasih, bukan anak anjing. Anjing kecil cantik. Hai. Tepat setahun sebelumnya, polisi bertemu dengan Tenon. Mereka membawanya ke ruang wawancara, dan dia berada di sana untuk waktu yang sangat lama, lebih dari 5 jam. Tapi tahu tidak, kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu yang bisa kita kendalikan, Henry. Apa selanjutnya? Bagaimana aku dikenang? Bagaimana aku ingin pergi dari dunia ini? Pria berkarakter, pria yang benar, atau hanya orang bodoh? Karena itulah yang sedang terjadi pada kita sekarang. Kita dianggap bodoh. Kita bukan orang bodoh, Henry. Aku tahu kamu bukan orang bodoh. Aku serius soal rasa hormat. Aku beri kamu rasa hormat seperti yang kamu beri ke aku. Kamu sudah menghormati aku. Aku tak pernah meninggikan suara, tapi kamu melakukannya. Kita memang berbeda pendapat. Kita belum sejalan, tapi kita tahu bisa mencapainya. Aku kenal kamu. Sebagian besar wawancara polisi dengan Henry Tenon disunting, kemungkinan karena dia mengaku lalu meminta pengacara. Nggak ada lagi yang bisa aku lakukan. Aku rasa aku nggak butuh pengacara. Tenon mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan setuju bersaksi melawan Gardner serta Fernandez Saldana di persidangan. Dia tadinya saksi utama mereka, tapi sekarang tidak lagi. Halo, selamat pagi Yang Mulia. Julie Schleck untuk Tuan Tenon. Yang Mulia, kami memang telah mengajukan pada hari Jumat sebuah permohonan untuk menarik kembali pengakuan bersalah yang sebelumnya diajukan. Dan pengadilan cukup baik untuk menunda kasus ini pagi ini demi mendengarkan permohonan dari jaksa selama minggu ini. Pengadilan sudah punya waktu untuk mendengarkannya. Baik. Henry Tenon mencabut pengakuan bersalahnya dan memilih persidangan. Pada Jumat, kami mengajukan permohonan pembatalan pengakuan bersalah sesuai 3.170 ayat F dan meminta pengadilan menggunakan kebijaksanaannya agar Tuan Tenon dapat diadili atas pokok perkara kasusnya. Yang Mulia, kami tidak menuduh kesalahan apapun. Kami meminta pengadilan menggunakan kebijaksanaan karena Tuan Tenon belum dihukum, agar kasus ini dijadwalkan dan dilanjutkan ke persidangan. Apa itu alasan yang sah? Kami tak bisa ungkap alasannya, Yang Mulia. Karena itu, kami hanya meminta berdasar 3.170 agar pengadilan gunakan kewenangannya memberi sidang pokok perkara. Baik. dan pihak negara tidak keberatan jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dan melanjutkan ke persidangan. Negara juga tidak mengajukan permohonan agar kesepakatan pengakuan bersalah terdakwa dibatalkan. Dan pihak negara tidak keberatan jika pengadilan menjatuhkan hukuman, melanjutkan ke tahap penjatuhan hukuman sekarang atau dalam beberapa minggu ke depan terhadap terdakwa. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pengadilan. Kami setuju permohonan itu dikabulkan. Hakim bertanya pada Henry Tenon apa yang ingin ia lakukan. Jadi, apa maumu? Singkat saja, apa yang ingin kamu lakukan? Mau tetap di posisi untuk sidang? Mencabutnya. Baiklah, permintaanmu dikabulkan. Siapa? Permohonan pencabutan. Permohonan dikabulkan. Terima kasih, Yang Mulia. Sama-sama.
Jadi Anda dengar sendiri, dia ingin persidangan. Jadi ketiga terdakwa akan diadili atas pembunuhan Jared Breedigan. Majelis juri akan memutuskan apakah ada cukup bukti untuk menyatakan mereka semua bersalah atas konspirasi pembunuhan Jared Breedigan atau tidak. Saya harus menyebutkan bahwa mereka semua telah mengaku tidak bersalah. Jadi persidangan akan dimulai pada bulan Agustus. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.